Saya pikir sebetulnya membicarakan topik ini tentu kita harus dengan hati yang gentar ya. Karena memang manusia itu nggak ada yang sempurna dan kita jatuh bangun. Iya betul Pak ya. Nah, tadi kita bersyukur sekali sebelum kita mulai kita berdoa tadi. Ya, itu memang kebiasaan kami Pak sebagai murid dan cara kasih gitu. Betul. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, ini pertama kalinya Bapak diundang buat jadi narasumber di sekolah atau sebelumnya udah pernah nih Pak? Saya pernah ke sekolahnya kan dulu, datang. Oh pernah ya Pak? Oh tapi nggak ngobrol kayak gini kan? Maksudnya nggak jadi pembicara. Ya. Oh. Rame-rame, kumpul-kumpul. Kemarin juga bicara di Universitas Prastia Mulia. Iya. Tapi kalau dalam ranah sekolah baru pertama kali ya Pak ya? Untuk talk show seperti ini? Untuk seperti ini Tiara yang kasih. Yang webinar kayaknya pertama kali di sekolah. Wah itu dia. Ini dia. Kita merasa terhormat banget nih ya. Kesempatan yang spesial banget nih. Betul ya, bisa kenal lebih dekat dengan seorang Pak Ahok gitu ya. Ya Pak Ahok, untuk tema kita pada hari ini kita mau bicara tentang kepemimpinan yang berintegritas ya. Nah menurut Pak Ahok sendiri sebenarnya kepemimpinan yang berintegritas itu seperti apa sih Pak? Ini pendapat saya ya. Iya pendapat. Iya nggak apa-apa. Kita justru mau dengar kita pendapat. Kita sharing pengetahuan ya. Gitu. Ya apa yang ada di pikiran, di hati dan mulut itu harus sama. Saya kira itu prinsip. Nah kalau kita bicara kebenaran, ini jadi lebar. Kalau kita bicara kebenaran mesti ada standar. Kalau kita bicara kalau penggaris, ya kita ada standar nih. Panjang tinggi berapa ya, ada sentimeternya kira-kira gitu kan. Iya. Nah kalau kita bicara standar, kalau buat saya ya mesti balik ke kebenaran. Nah sayangnya kalau saya ngomong ini orang juga tersinggung juga nanti sama saya. Saya juga katakan di antara semua filsuf atau pengajar agama manapun di dunia ini, nggak ada yang seperti Tuhan Yesus berani bilang, sayalah kebenaran. Iya betul sekali Pak. Kalau jalan banyak yang ngaku punya jalan untuk kembali kemana gitu ya. Iya. Ya itu bisa mengklaim lah, ikut saya gitu ya. Kalau bilang hidup juga orang bisa mengklaim, tapi hampir semua mati. Gak balik lagi gitu loh. Nah dan sejarahnya mencatat satu orang yang berani bilang saya jalan kebenaran dan hidup. Dan betul-betul dia hidup, baik saksinya, bisa orang bertahan. Makanya saya bilang begitu kita bicara integritas, harus mulut, pikiran dan hati sama. Nah hati pikiran siapa yang mau kita pakai standar? Bagi saya pengajaran Tuhan Yesus. Pertanyaan yang lain lagi, apakah kita bisa ikutin Tuhan Yesus secara utuh? Enggak. Tapi disitulah kita naik turun. Jadi yang dimaksud berintegritas itu, ketika Tuhan mengatakan untuk kebenaran, itu dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kita boleh naik turun, positif, negatif, tapi trennya ke atas. Jadi semakin kita menempel ke situ, bagi saya itulah integritas. Bukan berarti kamu tidak pernah salah, kamu tidak pernah jatuh, tapi bagaimana dari segalanya itu Anda mulai naik ke atas. Ada perkembangan ya maksudnya Pak ya? Iya, trennya harus naik. Itu namanya berintegritas. Anda mulai ngerti, oh ini saya salah, Anda perbaiki. Tapi yang dari awal mesti adalah transparansi antara yang kita sampaikan di hati pikiran ya sama. Itu berintegritas. Gitu. Hati, pikiran, dan tindakan itu harus sesuai. Dan mulut sama. Betul. Gitu. Yang diucapkan hati pikirannya sama. Ya, memang sih standar. Kalau bicara standar, orang-orang mungkin punya standar beda-beda ya Pak dalam hal ini ya. Iya. Ya, tapi kalau Pak Ahok sendiri berarti bicara standar kebenaran yang Tuhan Yesus punya. Ya mengacu pada Tuhan Yesus ya. Karena ya kalau yang dari yang saya tangkap berarti menurut Pak Ahok standar Yesus adalah standar yang benar. Tinggi. Gitu. Yang tertinggi. Yang paling benar kalau menurut saya gitu. Baik. Karena nggak ada orang yang ngajarinnya seperti dia. Orang kalau tampar pipi kiri kamu kasih pipi kanan. Minta baju kamu unik gak bisa kita kayak gitu. Minta jalan 1 mil kamu jalan 2 mil.
Musuh kamu mesti kamu kasihi. Iya. Benar. Pak. Itu kan berlawanan teorinya dengan konsep secara kedagingan manusia kita. Betul, Pak. betul. Musuh masih dikasihi musuh. Iya. Nah Pak, kalau misal ngomongin tentang integritas, berarti tadi itu kita harus taruh standar kita yang ke tujuan yang baik, kayak naik turun itu wajar. Nah kalau misal ngomongin tentang kepemimpinan, aku mau nanya nih Pak, Bapak udah punya cita-cita jadi pemimpin itu dari sejak SMA atau sejak kapan nih Pak? Begitu lahir udah jadi pemimpin, karena saya anak paling gede. Waduh, anak sulung ya, benar. Benar juga. Itu ya, saya pikir ya ini juga berdebat ya secara akademisi atau kita pakai teori, pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan sih sebetulnya. Menarik. Kita berdebat juga gitu ya. Iya, Benar juga itu Pak ya. Ya, kalau saya bilang dibentuk ya dari keluarga, dari keyakinan kita. Kita nggak pernah keluar langsung bisa jadi pemimpin, nggak bisa dong. Kita mau ngaku-ngaku pemimpin, orang nggak mau ikut gimana? Nggak bisa. Iya. Kan mesti dipilih kan, kalau kita jadi bupati kan dipilih gitu kan. Jadi gubernur juga dipilih gitu kan. Tidak terpilih juga ada yang milih juga. Nah kalau saya berpikir itu ya dari soal keyakinan, dari didikan orang tua. Misalnya contoh gini ya, bapak saya selalu ajarkan begini dari kecil. Kok kamu mesti tahu ya, yang paling mulia itu tingkat 1 itu bukan pedagang ya, bukan pengusaha ya. Ini ajaran Tiongkok nih. Ya, pepatah ya. Yang paling top itu pejabat, dia bilang. Wah, kok bisa? Pedagang nomor 6 dia bilang. Guru semua nomor 2, nomor 3 berapa? Kenapa pejabat? Karena menentukan nasib orang banyak. Dia bilang. Jadi itu dia bilang. Lu nentuin nasib orang banyak. Makanya dia bilang kamu harus jadi pejabat. Jadi kita pikir jadi pejabat gimana sih ceritanya? Jadi pejabat gitu kan. Iya, jadi sejak kecil gitu ya Pak ya. Dia ngomongin kan. Ya dia ditanamin lah. Kalau jadi pedagang, kamu coba bantu sedikit. Tuh kalau jadi pejabat bisa bantu orang banyak. Lalu, tapi saya belajar dari mana tentang konsep pemimpin yang betul? Ya dari Alkitab. Siapa yang mau paling besar, dia harus paling melayani. Pemimpin itu datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Iya. Baru Anda otomatis akan dianggap orang mimpin, kira-kira gitu kan. Iya. Kalau kamu mau dilayani, ya kamu nggak mimpin, kamu dituntun dong. Benar.